Halo men, gimana kabarnya nih hari ini? Udah cuci tangan belum? Kali ini kita akan bahas keseruan episode sebelumnya, di mana Wukong diserang Raja Istana Utara sampai tidak berdaya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan tonton pertempuran ini sampai akhir ya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini langsung diperlihatkan Sun Wukong sangat tidak berdaya menerima serangan dari Raja Istana Utara. Raja Istana Utara pun mengatakan kalau itu adalah mantra Demonic Special. Mantra itu akan memberinya tekanan 1000 gunung di atasnya. Dan itu cara untuk menjinakkan makhluk buas, karena akan memberinya efek tidak berdaya. Sun Wukong pun mengatakan kalau dia akan menahan itu semua, dan Raja Utara mengatakan kalau dia akan mencapai batasnya, karena Sun Wukong adalah makhluk fana. Mantra itu pun ternyata adalah kekuatan tertinggi para dewa. Ya menurutnya sih, Wukong pun mengakui kalau Raja Waisrawana sangat kuat, karena terakhir dia merasakan tidak berdaya seperti itu adalah pada saat melawan Gautama dulu. Lalu Wukong pun teringat masa lalunya saat dibebaskan dari hukumannya, dengan syarat mengambil kitab suci. Dalam ingatan itu, Wukong pun mengatakan itu syarat yang gampang, karena dia tidak pernah kalah bertarung kecuali dengan Gautama. Gautama lalu bertanya kepada Wukong, apakah dia mengetahui kenapa dirinya bisa kalah dari Gautama. Wukong pun menjawabnya kalau itu karena keberuntungan. Tangil deh. Namun Gautama menjelaskan, Wukong memang memiliki kekuatan tempur yang tiada tanding. Tapi sayangnya, saat Wukong berubah ke mode raksasanya, dia akan lupa diri. Lalu Gautama pun berpesan, dia harus memanfaatkan kebuasannya itu, dan tetap fokus dan berani. Ingatan pesan yang dikatakan Gautama itu pun membuat Wukong lebih tenang dan fokus. Lalu, Wukong berubah kembali ke bentuk kecil ya, untuk memfokuskan inti kekuatannya. Lalu dia berkata tubuh kerabadinya hanya bisa sebentar menahannya. Lalu Wukong dengan cepat memecahkan serangan Waisrawana dan meluncur ke atas untuk menghajarnya dengan kepalanya. Ternyata yang dilakukan Wukong pun itu berhasil. Waisrawana pun terpental dan berdarah olehnya. Namun Wukong pun kesakitan setelahnya. Di saat Waisrawana terpental, Wukong pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan memanggil tongkat saktinya lalu memukuli Waisrawana. Wukong memukulinya beberapa kali dengan amarahnya, dan pukulan terakhirnya membuat Waisrawana terjatuh dan membuat bangunan istana hancur. Setelah keberhasilan itu, Wukong pun memanggil mantra pengejek miliknya dan mengatakan kalau dia sangat senang karena mengalahkan dewa abadi Waisrawana. Tiba-tiba dari kejauhan, Waisrawana pun berteriak, jangan kau sombong dulu, aku akan membalaskan dendam Sui. Lalu Waisrawana pun mengatakan kalau seharusnya Wukong mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan serangannya. Tapi sayangnya Wukong malah menggunakannya untuk memanggil kera-kera kecil. Baginya, itu sangat tidak masuk akal dan bodoh. Wukong pun marah dan mengatakan kalau itu adalah jurus ciptaannya sendiri untuk melukai mental lawannya. Sehingga lawannya akan kehilangan fokus membunuh dalam pertempuran. Keren nih, menarik. Waisrawana pun mengatakan itu sangat menarik. Dan dia sangat senang karena ternyata Wukong lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Lah, kera bukan sembarang kera ini bos. Lalu, Waisrawana pun mengatakan akan menggunakan kekuatannya yang sesungguhnya. Dan dia mengaktifkan kekuatannya dengan mengatakan, Demon Splitting Seal. Itu membuat tubuhnya mengeluarkan api berwarna ungu saat mengaktifkannya. Waisrawana pun langsung memukul Wukong, tapi sayangnya semua serangannya bisa dihindari Wukong dengan lincahnya. Wukong pun kaget karena ternyata serangan Waisrawana sangatlah mematikan. Walau dia tidak bisa mengalahkan kecepatan Wukong. Wukong pun berpikir itu semua karena jurus mengejeknya. Sehingga Waisrawana sangat marah. Ampuh juga nih. Namun Wukong tidak peduli dan lanjut melancarkan serangan bertubi-tubinya ke Waisrawana. Raja Utara itu pun mendapatkan serangan itu dan secara mengejutkan, Waisrawana langsung mengaktifkan jurus segel miliknya. Sehingga Wukong tidak bisa bergerak sama sekali. Kesempatan itu langsung dia manfaatkan untuk memukul Wukong. Wukong pun mendapatkan pukulan mematikan milik Waisrawana dan langsung membuatnya terpental sangat amat jauh. Akibat pukulan itu,
Wukong pun menghancurkan bangunannya dan terkapar. Waisrawana pun menyuruh Wukong cepat bangun, karena dia tahu Wukong tidak akan kalah hanya dengan serangan itu. Ternyata yang sebenarnya dicari Waisrawana adalah batas dari kekuatannya sendiri. Karena berlatih saja tidak cukup untuk membuatnya mencapai batasan. Dia perlu untuk bertarung sungguhan agar mencapai batas kekuatannya. Waisrawana juga mengatakan kalau dia tidak peduli dengan kemenangan surga kegelapan. Lalu dia juga mengatakan Wukong adalah lawan yang bisa membuatnya mencapai pencerahan. Dia juga menyemangati Wukong untuk membangkitkan semangat bertarungnya. Wukong pun mengatakan mau tidak mau dia harus menyelesaikan pertempuran ini. Karena dia sudah membuat amarah orang gila meledak. Dia juga mengatakan Di Sitian dan Raja Utara sama-sama gila. Dan seisi surga dipenuhi orang gila semua. Haha, batu emang. Wukong pun bangkit dan mengatakan dia akan membangkitkan semangat bertempurnya. Dan Waisrawana pun berteriak, memang itu yang kumau, majulah. Lalu Wukong pun mengatakan kalau dia hanya takut kalau Waisrawana tidak layak untuk lawan bertarungnya. Haha, diremehkan. Lalu saat sedang seru pertempuran ini, malah diperlihatkan Di Sitian meninggalkan medan pertempuran. Di Sitian pergi dengan Raja Istana Selatan dan Ningning. Saat Raja Istana Selatan bertanya apakah tidak masalah meninggalkan medan utama, Di Sitian mengatakan kalau itu tidak masalah, karena Star dan pasukan kegelapan tidaklah lemah. Jadi, mereka bisa menahan pertempuran itu. Saat ini, dia lebih memutuskan untuk ke tempat Sun King. Tujuan dia ke sana adalah meminta pertolongannya untuk melawan dewa-dewa kuat yang ada di Istana Surga. Di Sitian juga yakin dia akan mengerti. Dan bagi Di Sitian menyambut kelahiran Raja Awal Surga adalah awal yang penting dalam menciptakan surga bagi bayangan kegelapan. Tempat tinggal Sun King ternyata adalah sebuah bangunan kecil dan hanya sendirian. Lalu, chapter ini pun berakhir. Aduh, nanggung banget ini. Oke, gimana nih keseruan pertempurannya menurut kalian semua? Tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Oh ya, langsung lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.